Sejarah pemerintahan otoriter Orde Baru, yang dipimpin Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai tahun 1998 diwarnai banyak kisah pembungkaman terhadap pihak-pihak yang dianggap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Tindakan represif terhadap kelompok-kelompok kritis misalnya, pernah dilakukan rezim Soeharto pasca terjadinya peristiwa Malari, atau malapetaka 15 Januari yang pecah saat berlangsung unjuk rasa menolak modal asing pada tahun 1974. Peristiwa Malari yang pecah pada tanggal 15 Januari tahun 1974, sebenarnya bukanlah aksi protes pertama terhadap pemerintahan Orde Baru. Beberapa tahun sebelum pecah peristiwa Malari, suara-suara kritik dan aksi-aksi unjuk rasa memprotes kebijakan atau gaya pemerintahan Soeharto sudah bermunculan. Salah satunya aksi unjuk rasa memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah yang digagas Ibu Tien Soeharto pada tahun 1972. Sebenarnya secara tidak terbuka itu sudah dimulai, kritik terhadap pemerintahan Orde Baru sudah mulai waktu itu. Ya, peristiwa Taman Mini itu sudah merupakan salah satu bentuk ketika kita menolak, itu sudah salah satu bentuk penolakan kita terhadap sistem pemerintahan yang dibangun ketika itu. Munculnya gelombang kritik dan protes sejak awal tahun 1970-an tidak hanya menyasar pada gaya kepemimpinan Presiden Soeharto yang dinilai mulai otoriter dan represif. Namun, juga ditujukan pada pilihan kebijakan ekonominya yang dinilai hanya menguntungkan sebagian kecil warga dan lebih banyak menyengsarakan rakyat, berbeda dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Soekarno. Saat itu rezim Orde Baru memang membuka lebar masuknya modal asing dan perusahaan-perusahaan asing untuk mengeruk keuntungan di Indonesia. Pak Harto, Orde Baru, membuat terobosan kebijakan ekonomi pintu terbuka. Ya, tidak liberalisasi dalam pengertian full, tapi modal asing masuk segala macam. Nah, inilah yang oleh kaum intelektual Jakarta waktu itu, termasuk mahasiswa, itu ditentang. Bung Hatta tuh waktu itu, menjelang Malari, saya ketemu. Sebelum kita diterima oleh Pak Harto di istana. Bung Hatta bilang, Hariman, waktu itu Amerika, Ford akan kasih kita jalan Sumatera Highway. Asal kita memberi monopoli pada Ford dan General Motor. Kita tolak, kata Bung Hatta. Dan Soekarno juga. Karena kita nggak mau kita diijon oleh asing. Kita mau bangun sendiri. Suara protes terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru yang dianggap pro-kapitalis ini, pada awal tahun 1970-an tidak hanya dilontarkan para tokoh atau pengamat namun juga diteriakan para mahasiswa. Kedatangan Ketua IGGI atau Lembaga Pemodal Asing bentukan Amerika Serikat, Jane Peter Prong, di Jakarta pada tanggal 11 November tahun 1973 dijadikan para mahasiswa sebagai momentum awal untuk menyuarakan protes, menolak modal asing. Kita melihat waktu zaman saya ditinggalkan warisan mengenai mulai ada efek-efek negatif dari strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto waktu itu, yaitu kalau kita waktu itu rumuskan mengejar pertumbuhan, growth semata-mata dan melupakan pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Itu yang kita lihat waktu itu seperti sekarang ini, yaitu tidak selektif mengundang asing. Jadi kita tahu bahwa kita bukan anti asing semata-mata, tapi kalau modal asing itu masuk ke sektor-sektor yang bisa dikerjakan oleh kekuatan dalam negeri, itu nggak boleh gitu loh. Jadi mesti ada perlindungan kepada usaha-usaha nasional. Memang beberapa pengamat bahkan di koran-koran juga sudah mulai ada itu keresahan, ini kok modal asing mulai
menggerogoti. Ya tetapi tidak mudah juga memang, karena ya ketika Orde Baru mulai kan memang kita adalah negara yang bangkrut kan. Jadi kalau tidak ada modal asing yang membantu kita, belum tentu juga bisa bangkit. Unjuk rasa yang lebih besar kemudian digelar mahasiswa dan berbagai elemen sipil di beberapa kota untuk memprotes kunjungan Perdana Menteri Jepang, Tanaka Kakuei, ke Indonesia pada tanggal 14–17 Januari tahun 1974. Kita mendatangi Soeharto, Presiden, di Binagraha. Diterimalah kita oleh Pak Harto di Binagraha 11 Januari 74. Harto janji dengerin keluhan kita, kasih buku dari berita, janji segala macam. Tanggal 15 Januari kita udah ditangkap, coba bayangin. Jadi waktu Perdana Menteri Jepang datang, kita pakai itu untuk mengatakan kepada Jepang, kita udah kritik pemerintah kita, tapi kepada pemerintah Jepang bahwa kamu itu jangan datang ke Indonesia ini hanya nyedot kekayaan kita saja gitu loh. Kamu mesti punya tanggung jawab juga untuk mengembangkan apa yang istilah kalau sekarang ini transfer teknologi, transfer modal gitu loh. Jadi Indonesianisasi sekian tahun serahkan kepada Indonesia. Kalau kita lihat, para mahasiswa dan kaum intelektual saat itu keliru. Karena pada saat itu sebenarnya ekonomi Indonesia masih kecil. Dan penetrasi modal asing itu amat sangat kecil dibandingkan misalnya dengan Singapura, Malaysia, Thailand. Jadi apalagi sasarannya Jepang. Kalau kita lihat komposisi modal asing waktu itu kan sebenarnya Amerika jauh lebih besar. Tetapi kan di hutan, Freeport kan modal asing pertama dalam zaman Orde Baru yang besar. Sebenarnya pada saat itu kalau mau ekonomi bagus bukan anti modal asing, tetapi pro lebih banyak lagi investasi dari berbagai perusahaan-perusahaan besar yang penting secara global supaya kita bisa belajar. Kita bisa dapat uang masuk, kita bisa belajar manajemen, kita bisa belajar adaptasi teknologi. Semula, aksi unjuk rasa untuk memprotes campur tangan Jepang dalam ekonomi Indonesia pada tanggal 14 Januari tahun 1974 hendak digelar di Bandara Halim Perdana Kusuma, bertepatan dengan kedatangan Menteri Jepang, Tanaka Kakuei. Namun, rencana ini gagal karena aparat keamanan memblokir semua jalan ke bandara. Massa pun kemudian mengalihkan aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat. Di tengah unjuk rasa menolak kunjungan Tanaka Kakuei, kerusuhan pecah di Jakarta. Pada tanggal 15 Januari tahun 1974, saat sebagian besar mahasiswa tengah berdiskusi di kampus Universitas Trisakti di Jakarta, tiba-tiba beredar informasi telah terjadi kerusuhan massa di kawasan Jakarta Pusat. Dalam kerusuhan ini, sejumlah fasilitas umum dan bangunan toko antara lain di kawasan Pertokoan Senen, Jakarta Pusat, dan Rosi Jakarta Barat, dirusak dan sebagian dibakar massa. Aksi perusakan dan pembakaran ini juga disertai aksi penjarahan. Saya masih ingat ketika iring-iringan massa itu lewat dengan teriakan-teriakan yang menyeramkan. Saya ingat betul pemimpin redaksi saya, majalah Tempo, Saudara Gunawan Muhammad, itu dari jendela, itu kantor redaksinya di lantai 2, dia berteriak, "Jangan ya! Itu kami punya." Maksudnya itu majalah Tempo punya. Kita bukan orang asing, kira-kira begitulah. Itu yang saya ingat. Kemudian saya sendiri mendapat assignment untuk memotret. Lantas ada 2-3 tentara yang menggunakan pakaian resmi mendatangi saya, meminta film saya. Ya, saya serahkan. Tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan, karena bagaimanapun tidak bakal bisa dimuat. Akibat peristiwa yang dikenal Malari atau Malapetaka 15 Januari ini, Komplek Pertokoan Senen yang baru saja dibangun dengan biaya sekitar 2,7 miliar rupiah hangus terbakar. Menurut Menteri Pertahanan dan Keamanan saat itu, Maraden Panggabean, kerusuhan ini mengakibatkan sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor rusak atau dibakar. Sementara 144 buah gedung rusak atau terbakar. Selain itu sebanyak 160 kg emas dilaporkan hilang, dan dijarah massa dari sejumlah toko emas.
Kerusuhan ini juga menewaskan 11 orang dan menyebabkan 177 orang terluka. 2 hari setelah peristiwa kerusuhan, Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei kembali ke Jepang dengan diantar Presiden Soeharto menggunakan helikopter di Bina Graha ke Halim Perdana Kusuma. Pasca terjadinya peristiwa Malari, sebanyak 775 orang ditangkap. Di antara yang ditangkap sejumlah aktivis mahasiswa, salah satunya Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam persidangan, Hariman Siregar yang bersama sejumlah mahasiswa didakwa sebagai otak unjuk rasa dan kerusuhan menolak disebut sebagai penyebab kerusuhan tersebut. Menurut Hariman, di berbagai aksi pembakaran dan perusakan oleh massa itu, sudah di luar kendali mahasiswa. Hingga kini, banyak kalangan yang masih mempertanyakan, siapa dalang di balik peristiwa kerusuhan Malari. Setelah sempat ditahan dan menjalani persidangan, Hariman Siregar dan kelompok mahasiswa lain juga tidak terbukti berperan dalam peristiwa kerusuhan tersebut. Hariman Siregar adalah tokoh mahasiswa, dia yang ikut melakukan demonstrasi, memimpin demonstrasi dan juga berpidato mengerahkan mahasiswa gitu. Dan itu dianggap yang mengganggu stabilitas pada saat itu, sehingga Hariman pun juga diadili dan dipenjarakan. Sejumlah analisis menyatakan, peristiwa Malari merupakan peristiwa yang direkayasa dan disetting oleh salah satu dari 2 kelompok militer yang tengah bersaing memperebutkan pengaruh, yaitu Kepala Operasi Khusus atau OPSUS yang juga asisten presiden, Ali Murtopo, dengan Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro, yang keduanya diduga sama-sama ingin menguasai gerakan mahasiswa. Pasca peristiwa Malari, sejumlah pegiat Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam atau UPI, organisasi massa bentukan Ali Murtopo, ditangkap aparat keamanan karena dituduh terlibat dalam kerusuhan Malari. Jadi waktu kita demo itu GUPI itu adalah gerakan ormas Islam yang ex DITI yang oleh Pak Ali Murtopo Sujodomora ini dibina lah istilahnya waktu itu, dibina sebagai kekuatan untuk pemilu tahun 71. Dan itu rupanya mereka juga nggak puas karena mereka dijanjikan duduk di kabinet, ternyata 73 sampai 74 tuh nggak dapat tempat juga gitu loh. Jadi waktu kejadian itu ya mereka ikutlah, karena saya ketemu sama mereka, tokoh-tokohnya yang di penjara, yang ditahan. Tapi kalau saya tanya juga mereka bilang ya kita sih mendukung mahasiswa. Saat itu gerakan mahasiswa ini cukup intensif dan Sumitro ikut juga menghadiri berbagai demonstrasi, berbagai seminar yang dilakukan oleh di kampus-kampus. Ali Murtopo itu juga membina orang-orang yang dulu terlibat di ITI, dan menurut tuduhan Jenderal Sumitro, Ali Murtopo lah yang meminta kepada beberapa orang untuk melakukan berbagai tindakan pembakaran, misalnya di Senen dan lain-lain. Di sisi yang lain, Ali Murtopo pun juga menuduh Sumitro dengan dokumen yang disebut dengan dokumen Ramadi itu, mengatakan bahwa Sumitro itu merencanakan akan melakukan kudeta. Versi yang menyebutkan peristiwa Malari dipicu perselisihan Ali Murtopo dan Sumitro hanyalah satu dari banyak versi yang beredar terkait pemicu peristiwa kerusuhan ini. Salah satu versi lain misalnya menyebut peristiwa Malari murni karena dinamika yang terjadi di lapangan saat mahasiswa berunjuk rasa memprotes masuknya modal asing yang berlebihan, terutama dari Jepang. Peristiwa Malari sebenarnya bukan kerusuhan terbesar yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Namun, meski bukan yang terburuk, dampak peristiwa itu sangat besar, karena menentukan watak represif rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Peristiwa Malari yang terjadi pada tahun ke-7, pemerintahan Presiden Soeharto tercatat dalam sejarah sebagai gelombang besar pertama, penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintahannya. Pasca peristiwa ini,
Rezim Soeharto berupaya keras mengungkap dan membonsai suara kritis mahasiswa dengan berbagai cara, di antaranya dengan melakukan depolitisasi kampus untuk membatasi aktivitas politik mahasiswa. Iya, setelah itu mereka bilang nggak boleh lagi ada politik di kampus. Itulah NKKBKK itu dalam bahasa mereka transpolitisasi. Jadi itu kayak Trans-Siberia. Jadi politik hanya boleh lewat kampus tapi nggak boleh stop. Jadi trans, melalui kampus. Jadi hanya diajarin di kampus tapi tidak boleh dipraktekkan di kampus gitu loh. Rezim Soeharto juga mulai bertindak represif terhadap setiap bentuk unjuk rasa dan gerakan sipil untuk mengkritisi pemerintah. Rezim Orde Baru juga tak segan menangkap, memenjarakan, atau melabelkan berbagai stigma politis terhadap para tokoh dan kelompok-kelompok sipil yang bersikap kritis terhadap pemerintah, atau berani mengkritisi aktivitas bisnis atau politik keluarga dan kerabat Soeharto. Gerakan-gerakan yang sifatnya kritis itu dihadapi dengan sangat keras gitu. Itu terutama sejak tahun 74 gitu. Jadi saya melihat bahwa Malahari itu bukan hanya sekedar kerusuhan tapi juga satu tonggak Presiden Soeharto bersikap lebih represif. Ketika itu media massa juga beberapa media massa juga dibredel oleh pemerintah gitu. Jadi kondisi keamanan yang menurut hemat saya berubah. Kondisi keamanan dalam arti Soeharto betul-betul sangat waspada, sangat hati-hati di dalam memilih para pembantunya. Dan kemudian yang kedua melakukan represi yang sangat keras terhadap mereka yang bersifat kritis gitu terhadap pemerintah. DPRD di orkestra mendukung Pak Harto, minta Pak Harto kembali jadi presiden. Saya datang ke mana ITB supaya dia marah, bisa nggak kalian nolak Soeharto sebagai presiden itu. Jadi keluarlah statement itu, diserbulah ITB, serbu ITB, perkembangan batalion, ditembakin di rumah rektornya, anak-anak dipukulin, ditangkepin lagi. Aduh, kejem. Jadi sebenarnya sejak dari awal pemerintahan Soeharto ini memang sifatnya memang otoriter lah, karena ada Kokamtib itu. Karena Kokamtib itu sebenarnya satu badan yang tanpa kita mendeklar darurat sipil atau darurat militer, dia memang ada terus gitu loh. Karena kalau kita dengan TAP MPR nomor 11 itu, presiden itu bisa menggunakan kekuasaan TAP MPR itu untuk meniadakan seluruh aturan yang ada. Jadi begitu kita pakai nama Kokamtib itu semua stop. Dengan berbagai represif politik ini, pemerintah Orde Baru berjalan nyaris tanpa mendapat kontrol yang berarti, baik dari parlemen atau kelompok-kelompok sipil. Gaya pemerintahan Orde Baru yang anti-kritik dan menihilkan kontrol ini, dalam perkembangannya tumbuhnya berbagai penyelewengan dan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan praktek-praktek menyimpang lain dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, dalam bidang ekonomi misalnya, pembangunan nasional sama sekali tidak merata dan gagal mensejahterakan rakyat. Sebagai sebuah peristiwa sejarah yang berimplikasi luas, selama kekuasaan rezim Orde Baru peristiwa Malari tidak pernah diinvestigasi secara serius. Akibatnya, fakta-fakta penyebab dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden ini tidak pernah terkuak tuntas. Kondisi ini menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan kesempatan untuk bisa bercermin dan belajar dari sejarah yang akurat dan benar. Tak aneh, bangsa ini kerap terjatuh dan melakukan berbagai kesalahan yang sama atau berulang-ulang. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.